Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk aja ya ke pembahasan. Saya share screen dulu. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Sekarang jadi kita akan coba menjabarkan terlebih dahulu ya mengenai apa saja yang akan dibahas pada mata kuliah ini. Nah, di sini kemarin udah sempat saya minta tolong ke ketua kelasnya ya, di mana untuk membuatkan terlebih dahulu pembagian kelompoknya ya. Ya, jadi ini adalah kelompok untuk mata kuliah perancangan bangunan sipil ya. Ada 5 kelompok ya, ini udah tercover semuanya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, baik. Jadi ini adalah gambaran beberapa poin yang harus rekan-rekan selesaikan. Jadi kurang lebih ada sekitar 13 poin ya. 13 poin dari A sampai yang M ini. Jadi poin pertama, nanti rekan-rekan harus menyesuaikan kembali ya. Pertama yaitu di jumlah gridnya. Jadi bangunan yang harus rekan-rekan buat minimal terdiri dari 4 grid ya, minimal 4 grid baik di arah X ataupun di arah Y. Dengan luas layout ini untuk satu lantai ya, satu lantainya minimal 900 meter persegi. Jadi contohnya nanti seperti ini. Ya. Jadi minimal ada 4 grid ya. 4 grid X dan Y. Luasannya 900 meter persegi. Saya misalkan maunya adalah yang X-nya ada 3 grid. X 3 grid, lalu yang arah Y ini misalkan ada 6 grid. Ya, seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan jumlah grid di arah X ataupun di arah Y-nya, Y. Ya. Nanti rekan-rekan tentukan saja ya. Minimal 4 ya, ini baru 3, sorry. Ya. Oke. Seperti ini. Misalkan jaraknya adalah ini 6 meter, 8 meter, 6 meter. Totalnya berapa? 20 ya. 20 meter. Nah, yang arah Y-nya kita buat di sini misalkan 4, 5, 5, 5, 6. Jadi totalnya adalah 15, 21, 25. Jadi A-nya sama dengan 20 dikali 25. Sama dengan 500 baru ya. 500. Atau bisa kita perbesar ya. Di sini kita perbesar misalkan kita perbesar. Kalau misalkan 6, 8, 8, 8, 8, totalnya 32, 38. 38 kali 20. 20 kali 38 sama dengan 760 ya. Masih kurang juga ya? Masih kurang ini juga. Mau sampai tadi yang 900 itu ya, Pak?
Betul ya, target kita hanya sama dengan 900 meter persegi. Mungkin kita perbesar di sini ya. Ini akan jadi 8, 10, 10 kebesaran. 8, 8, 8 ya. Jadi hanya sama dengan 24. 24 kali 38. 912. Berapa? 912. 912. Oke. 912 meter persegi. Mungkin nanti triknya tambah aja ya grid yang baru. Jadi ini ketentuan pertama, minimal luasnya harus 900 meter persegi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Belum, Pak. Oke. Ini layoutnya. Lalu berikutnya adalah jumlah lantai minimal 10 sampai dengan 15 lantai. Nah, di poin ini dan juga dengan satu podium dan satu tower. Ya. Jadi ini untuk satu lantai ya, baru satu lantai. Jadi bisa aja nanti rekan-rekan di copy ke atas atau ada pengecilan di area towernya. Misalkan, misal kita maunya jumlah lantai sama dengan 10 lantai. Nah, kita setting aja seperti ini. Ini misalkan adalah ini mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 5. Yang berikutnya, ini lantai 6 sampai dengan lantai 10. Masih ingat ya bedanya podium sama tower apa? Jadi podium itu yang di bawah, tower itu yang di atas. Ya, biasanya ada pengecilan dari podium ke tower tersebut. Oke. Ya, Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Masih aman ya? Oke. Itu untuk yang poin pertama. Lalu berikutnya, untuk yang poin B. Mengenai ukuran atau dimensi grid X dan Y dan tinggi story tidak dibatasi atau bebas. Tadi untuk yang XY sudah kita ambil contoh. Lalu untuk tinggi antar lantainya, ini langsung ditentukan aja di awal ya. Umumnya untuk yang lantai 1 ini dia paling besar ya. Paling tinggi lah. Paling tinggi. Jadi misalkan kalau kita buat lantai 1, tinggi antar lantainya itu sekitar bisa 5 meter. Lalu yang lantai 2 sampai dengan lantai 4-nya ini 4 meter. Lalu lantai 6 sampai lantai 10 bisa saja dibuat sekitar 3,8 meter. Ya, ini adalah tinggi antar lantainya. Jadi tinggal rekan-rekan tetapkan aja berapa tinggi yang diinginkan. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Silakan. Untuk maksimal tingginya dimaksimalin atau enggak? Enggak, bebas aja ya. Baik, Pak, makasih. Oke, yang lain ada lagi? Nah, lalu masuk ke poin C. Ya. Untuk yang
poin C ini, rekan-rekan diminta untuk membuat layout pada masing-masing denah dan tentukan fungsi bangunan tersebut. Contoh, bisa kantor, apartemen, rumah sakit, dan yang lainnya. Ini mungkin agak sedikit rancu ya, saya kurang jelas juga. Ini buat layout pada masing-masing denah. Seharusnya ya, pertama buat layout dahulu, ya, baru layout tersebut dijadikan denah. Nanti saya berikan contoh. Saya buka dulu ya, contoh gambarnya. Ini ada contoh gambar arsitek ya. Contoh gambar arsitek, ini adalah salah satu proyek ya, proyek office kantor. Nah, di sini jadi fungsinya sebagai kantor ya. Jadi fungsi bangunannya sebagai office atau kantor. Nah, jadi rekan-rekan di sini yang paling awal adalah tadi ceritanya membuat ada 10 lantai kan? Ya. Membuat ada 10 lantai. 10 lantai. Nah, jadi buat saja terlebih dahulu 10 layout masing-masing lantai. Layout ini jauh lebih sederhana ya. Kita tinggal membuat kotakan-kotakan aja. Jadi seperti ini, kita buat garisnya. Ya. Yang saya ambil ini adalah gambar semi basement ya. Semi basement. Jadi saya buat seperti ini. Seperti ini. Lalu ini ada lift. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, ini kita copy dulu. Nah, ini contohnya adalah layout lantai semi basement ya. Semi basement. Jadi rekan-rekan sudah membuat terlebih dahulu ya bagaimana kerangka dasar dalam pembuatan denahnya. Jadi dari denah ini kita udah mulai kebayang bahwa nanti di sini akan kita buat sebagai lift 1. Ini lift 2. Lalu ini misalkan adalah ya, ini adalah tangga 2. Ini mau ditambah juga, misalkan adalah tangga 1. Ini area kerja dan seterusnya. Jadi dibuat terlebih dahulu kotakan-kotakannya ya, seperti ini. Ada pertanyaan? Pak, belum ada, Pak. Layoutnya cuma berupa garis saja kan, Pak? Ya, layout. Bagus ya, layoutnya ini. Berupa garis saja kan, Pak? Berupa garis dan juga fungsi ruangannya. Ya, berupa garis dan fungsi ruangan. Seperti itu.
Nggak selengkap yang dendah arsitek tadi kan, Pak? Enggak. Ya. Kita cuma mau tahu dulu gimana kira-kira kerangka dasar dari pembuatan denahnya. Karena apa? Karena setelah pembuatan layout ini, rekan-rekan baru bisa kebayang nanti. Oh, kalau seperti itu, nanti mungkin kita akan taruh kolomnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kebayang dari sini bahwa kita harus melakukan step berikutnya itu seperti apa. Atau bisa juga dibalik. Kita tentukan dulu kolomnya ya, lalu kita buat layoutnya. Lain-lain ya. Karena apa? Karena kondisi kita sekarang kan kita yang membuat layout sendiri. Berbeda dengan kondisi di dunia kerja sebenarnya. Kita sudah mendapatkan layoutnya ini dari arsitek. Oke. Oke ya. Lalu berikutnya itu untuk yang layout ya. Untuk yang layout. Lalu di sini ada kantor, apartemen, dan juga rumah sakit ya. Di sini ada 5 kelompok ya. Jadi ada kantor, apartemen, dan rumah sakit. Yang kelompok 1 ini rumah sakit ya. Rumah sakit. Lalu yang kelompok 2 ini adalah kantor. Kelompok 3 ini apartemen. Lalu yang kelompok 4 ini kantor. Yang kelompok 5 ini apartemen. Jadi setelah saya berikan fungsi masing-masing kelompok ini ya, jadi bisa dicari tahu kira-kira butuh ruangan apa saja gitu ya. Butuhnya itu ruangan apa saja. Jadi harus cari tahu kebutuhan setiap bangunannya. Ya, kalau rumah sakit pasti ada ruang operasi ya. Kalau misalkan kantor pasti ada ruang rapatnya, walaupun ruang rapat ada di mana-mana ya, bisa. Intinya nanti rekan-rekan cari tahu kebutuhan setiap bangunannya ini. Agar apa? Agar nanti bisa ditetapkan ya menjadi area atau ruangan di setiap lantai. Ya, seperti itu. Mungkin sedikit berbeda ya, khusus untuk yang rumah sakit ini. Nilainya 1,5. Artinya untuk yang rumah sakit akan jauh lebih besar gempanya dibandingkan dengan kantor dan juga apartemen. Apa efeknya? Efeknya nanti di rumah sakit kemungkinan ya untuk kolomnya, baloknya, atau struktur lainnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kantor dan apartemen. Oke, itu untuk yang poin C. Ya, layout dan fungsi bangunannya. Berikutnya adalah yang poin D. Poin D di sini, rekan-rekan diminta untuk membuat preliminary design pada setiap elemen strukturnya. Jadi di sini seperti membuat dimensi awal ya.
dimensi awal dari setiap elemen strukturnya. Seperti itu. Ini mungkin nggak semuanya ya diselesaikan langsung dalam 1 bulan. Nggak. Kita akan menyelesaikannya secara bertahap ya. Mungkin minggu pertama ya bisa saja ya. Mungkin ini adalah target untuk minggu pertama. Lalu berikutnya yang sampai di ini minggu kedua dan minggu ketiga. Dan yang lainnya ini biasanya sampai minggu terakhir ya. Sampai minggu terakhir. Kenapa? Karena terkadang setelah kita memeriksa output di poin J ini ternyata not okay. Kalau not okay, kita harus balik lagi ke poin yang D lagi. Lari ke D lagi, seperti itu. Jadi agak lamanya itu mulai dari poin J sampai poin M. Ya, kalau untuk poin I itu hanya terkait dengan modeling aja. Sekarang masuk ya, lanjut ke yang poin D, di mana rekan-rekan diminta untuk membuat preliminary design ya pada setiap elemen strukturnya. Rekan-rekan sudah membuat layout ya. Layout. Nanti rekan-rekan tentukan di mana posisi kolomnya kan. Posisi kolomnya. Sehingga nanti ketahuan berapa jarak antar kolomnya. Seperti itu. Nah, dari nilai tersebut bisa dilakukan preliminary design. Contoh. Nah, contoh di sini kita gunakan gambar arsitek ya untuk acuannya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dari denah ini untuk bentang masing-masing itu berbeda-beda. Di sini ada yang 7 meter. Ya. Ada yang 7 meter. Di sini ada yang kurang dari 7 meter. Mungkin seingat saya ini sekitar 5 meter. Artinya banyak sekali grid yang memang tidak seragam ya. Memang ini jujur sedikit menyulitkan kita ya dalam penentuan dimensi-dimensi elemen strukturnya. Nanti kalau bisa dibuat saja gridnya itu yang nggak terlalu banyak tipenya. Misalkan hanya ada 3 atau 4 dimensi ya. Atau bentang. Misalkan ada yang 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter. Itu akan jauh lebih mudah. Oke, masuk kepada preliminary design. Oh sorry, ya ada yang terlewat. Mengenai pembagian ruangan tersebut ya. Rekan-rekan sekarang yaitu sebagai seorang perencana arsitek dan juga perencana sipil. Tadi kebutuhan setiap bangunan sudah, area sudah, juga beberapa item yang wajib ya, yaitu harus ada lift. Lift ini diusahakan minimal ada 2. Lift ada 2. Dan juga tangga minimal ada 2. Ini yang jangan sampai terlewatkan. Dan untuk lift dan tangga ini harus menerus ya. Menerus dari podium sampai ke towernya. Jangan sampai, misalkan seperti ini ya.
Misalkan seperti ini. Tadi yang ini adalah misalkan podiumnya ya. Ini podiumnya. Lalu kita buat untuk towernya itu ya berada di sini. Ya. Towernya berada di sini. Jadi kalau nanti kita buat potongannya ya, potongnya seperti ini. Nanti kelihatannya seperti ini. Ya. Ini tower, ini podium. Nah, posisi si lift kurang tepat, lift dan juga tangganya. Dia tidak menerus ke towernya. Ya, tidak menerus ke towernya. Jadi ini perlu dipertimbangkan di awal. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Kita ke laptop. Oke, ini adalah contoh dari preliminary design ya. Pertama, mulai dari balok terlebih dahulu. Jadi di sini saya coba sedikit membuat beberapa tipe ya. Ada bentangannya 7,158, 8,5 meter, dan yang lainnya. Nanti kalau bisa dibuat menjadi beberapa tipe saja, nggak perbanyak-banyak, minimal ada 4. Nah, untuk ketentuannya seperti biasa, ya, seperti biasa, nanti bisa digunakan saja asumsi untuk balok itu, ya, yang 1/12L ya. Jadi untuk balok induk ini boleh 1/12L, bentar, 1/12L sampai dengan 1/16L. Lalu untuk yang balok anak, ya, balok anak ini 1/14L sampai dengan 1/16L. Yang cantilever ya 1/4 sampai dengan 1/5. Untuk lebarnya bisa digunakan setengah dari tingginya saja. Contoh, untuk balok yang bentangnya 8 meter di sini, 8,5 meter ya. 8,5 meter. Kalau kita lihat di Dena sebentar. Atau yang 7 meter lah ya. Yang ini ya, ya benang 7 meter ini. Jadi tadi diambil yang 1/12 ya, 1/12 dari 7.000 ya. Dapatnya 583 mm ya. Ini dibulatkan menjadi 600. Lalu untuk lebarnya tengahnya jadi 300. Jadi untuk yang balok bentang 7 meter ini didapatkan untuk dimensi awalnya, yaitu dia memiliki lebar 300 mili dengan tingginya 600 mm. Seperti itu.
Oke, itu untuk yang balok. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak Pak, ada ya? bisa diulang, Pak? Oke, jadi untuk preliminary desain balok ini, umumnya untuk balok induk kita pergunakan 1/12L sampai dengan 1/16L ya. Nah, di contoh tadi, saya ambil yang bentangnya yang 7 meter. Misalkan balok yang di area sini. Berapa sih ukuran awalnya? Nah, ini kita gunakan yang 1/12 tadi. Ya, 1/12 dikali 7.000 dapatnya 583. Jadi, agar angkanya bulat ya, kan harusnya 583. Kita bulatkan menjadi 600. Dan untuk lebarnya, lebar baloknya, digunakan setengah dari 600, ya, setengah dari 600 sama dengan 300. Jadi kita gunakan lebar baloknya adalah 300 mm. Ya, itu untuk tipe balok yang B3. Nanti untuk mengenai jumlah atau tipe baloknya ini terserah rekan-rekan semua ya. Berapa jumlahnya, atau kalau mau hemat mungkin banyak tipe-tipenya. Itu nggak masalah. Sampai sini oke? Baik, Pak, makasih. Oke ya, alhamdulillah. Ini untuk detail-detailnya secara teoritis sudah saya siapkan modulnya, nanti akan saya share. Ya. Lalu untuk yang plat. Ya, yang plat ini ada beberapa ketentuan ya. Ketentuan di sini saya udah menetapkan aja ya, karena cenderung menggunakan two way ya tipe platnya. Jadi dipakai yang 1/33. Jadi ini diambil dari bentang terpendek ya. Jadi bentang terpendek. Contoh ya, contoh Tidena ini ya 4250, saya agak lupa posisinya di mana. Tapi intinya kita ambil bentang terpendek. Contoh aja ya. Contoh misalkan seperti ini. Ini kita punya area pelatnya. Ya, ini lebarnya 5.600. Ini lebarnya misalkan 8.500. Nah, nanti ini ada balok ya, balok induk, balok induk, balok induk, balok induk. Oke. Nah, ini saya tambahkan di sini misalkan ada balok anak. Ya, ini balok anak. Lalu yang lain adalah balok induk. Nah, dari denah ini ya, dari area ini kita dapatkan bahwa nanti untuk luasan platnya jadi berubah. Yang awalnya 5.600 kali 8.500, tetapi di bentang 8.500 ini ada balok anak, sehingga nanti jadinya 5.600 dikali bagi 2, 4, 2, 50 ya. Oke? Nah, kita ambil bentang pendeknya adalah 4250 mm. Nah, nilai ini yang akan kita gunakan sebagai preliminary desain pada platnya. Ya, 4250 dikali atau 1/33 dari 4250 adalah 128 mm. Ya, sehingga dipakainya adalah yang 130 ini juga di
bulatkan ya, seperti itu. Jadi untuk tipe pelat, ini ada beberapa tipe pelat ya. Contoh saja, untuk pelat tipe S2, ini tebalnya adalah 130 mm. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, baik. Lalu berikutnya yang kolom ya. Yang kolom ini dulu udah sempat saya jelaskan ya mengenai bagaimana cara menghitung tributary area. Jadi di sini untuk penentuan ya, penentuan dari dimensi kolomnya ini ya. Pada kolom ini misalkan B, dan ini adalah hanya ya lebar dan tinggi dari penampang kolomnya. Nah, dia membutuhkan informasi mengenai PU-nya atau beban total yang bekerja pada kolom. Di sini rekan-rekan bisa menggunakan metode tributary area ya. Jadi ini bisa gunakan metode tributary area, di mana kalau kita buat sketsanya ya sekilas, misalkan kita punya seperti ini. Ini misalkan adalah kolom yang ingin kita ketahui berapa beban yang dia terima. Ini misalkan adalah K1 ya. K1 dia memiliki bentangnya adalah 6 meter dengan 6 meter. Lalu ini misalkan 5 meter dengan 5 meter. Jadi area yang dipikul oleh si K1 ini adalah setengah bentangnya ya. Setengahnya 3 meter, 3 meter, lalu 2,5, 2,5. Atau area yang dipikul oleh K1 adalah yang area yang ini. Masih ingat nggak? Insya Allah masih, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Jadi 6 meter dengan 5 meter ya totalnya. Sehingga kita ketahui nanti untuk A-nya ini sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30 meter persegi. Oke, dari situ tinggal kita jabarkan aja ya, jabarkan aja kepada beban-bebannya. Kan kondisinya ini tuh kalau dipotong ya, kalau dipotong kan seperti ini. Ini adalah si kolom K1. Kolom K1 ya, yang ini. Kolom K1, dia itu memikul atau berada pada 10 lantai ya. Ini 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Ini lantai 10, ini lantai 1 ya, seperti itu. Nah, ini yang kita asumsikan aja dulu ya. Ini karena contoh sederhana. Jadi kita asumsikan untuk contoh sekarang ini bahwa untuk LL-nya ini adalah dia hanya sebagai ruang kerja ya. Ruang kerja. Padahal sebenarnya bisa aja yang di lantai ini ruang kerja ya, ruang kerja. Di lantai bawahnya ini adalah
lobi atau koridor. Nanti bebannya akan berbeda. Ruang kerja misalkan 250 kg per meter persegi, lobi 480 kg per meter persegi. Ya, ini nanti harus disesuaikan. Tapi untuk contoh sekarang, disamakan dulu, misalkan 250 kg per meter persegi. Ya, dari lantai bawah sampai lantai atas. Lalu itu beban LL ya. Lalu ada beban SDL. Anggap dia hanya finishing saja ya. Finishing lantai saja. Ya, seperti waterproofing lah, atau keramik, ditambah plesteran, dan yang lainnya. Ini misalkan dipergunakan 130 kg per meter persegi. Seperti itu. Ya. Oke, kita jabarkan dulu. Akibat beban LL ini, nanti kita ketahui bahwa PLL-nya ya, PLL-nya ini sama dengan 250 ya. 250 dikali dengan A-nya. A-nya yang 30 tadi. Dikali 30, sorry. Dikali 30. Dapatnya 75 ya, 7.500 kg atau 7,5 ton. Yang finishing lantai ya 130 dikali dengan 30 yang tadi juga ya, A-nya. Dapatnya adalah 3.900 kg atau 3,9 ton. Yaitu untuk LL dan SDL. Lalu yang terakhir untuk beban DL-nya. Ya. Untuk beban DL-nya ini ada dua ya. Ada DL dari si pelat dan ada DL dari si balok. Dari prelim yang sebelumnya, masih ingat nggak? Berapa tebal platnya? Berapa? 12 cm. Dikit lagi. 13 ya. 15. Coba kita cek ya sebentar. Jadi biar berhubungan sama hasil yang sebelumnya. Nah, tadi di pelat dapatnya 130 ya. Contoh aja. 130 dan baloknya adalah di sini tadi 300 kali 600. Oke. Tadi plat kita tebalnya sama dengan 130 mili atau sama dengan 0,13 meter. Yang balok B-nya sama dengan 300 mili, hanya sama dengan 600 mm, 0,3 dan 0,6 meter. Oke, untuk si plat dahulu ya. Plat dahulu, untuk menghitung ya, untuk menghitung bebannya ya, bisa digunakan persamaan luas dikali tebal dikali BJ beton ya, karena kita pakai beton. A-nya tadi sudah ada, dapatnya 30 ya. 30 dikali 0,13 lalu dikali BJ beton, ada yang masih ingat berapa? 2,4 Pak. 2,4 apa? Ton per meter kubik ya. Oke. Hanya meter persegi, T-nya meter. Jadi
meter persegi kali meter sama dengan meter kubik. Habis ya, sisanya adalah ton. Bisa dibantu hasilnya berapa ini? 9,36. Oke. 9,36 ton. Ya. Itu untuk yang si plat. Lalu giliran yang balok. Yang balok ini persamaannya mirip-mirip ya. Yaitu A balok dikali dengan panjang balok dikali dengan BJ botonnya. A balok sama dengan 0,3 dikali 0,6. 0,3 kali 0,6 panjang baloknya. Nah, ini yang harus rekan-rekan cek dahulu. Di contoh ini, ya, contoh ini disamakan aja ya. Balok di sini di atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, semuanya adalah tipe balok B3 ini. Tadi kalau nggak salah B3 ya. Jadi semuanya adalah B3, 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 B3. Jadi panjangnya udah kita dapatkan. Jadi dia hanya setengah bentang. Ini 2,5 tambah 2,5 sama dengan 5. 5 tambah 3 tambah 3. Hasilnya adalah 11. Ya. Jadi balok yang dipikul oleh si kolom K1 adalah 11 meter. Meter dikali 2,4 ton per meter kubik. Bantu hitung berapa dapatnya? Coba saya hitung juga. 0,3 kali 0,6 kali 4,752, Pak. Oke, 4,752 ya. 4,752. Nah, dari hitungan kasar ya, ini masih kasar sekali karena apa? Karena LL-nya saya asumsikan sama semua lantai. Harusnya nanti akan berbeda. Baloknya pun ini saya asumsikan sama semuanya. Seharusnya berbeda. Nanti tolong dicek ya masing-masing. Jadi, dari perhitungan tadi, kita sudah mendapatkan LL, SDL, dan DL. Nah, pada ketentuan dalam preliminary design column ini, kita diminta untuk mencari PU. Kalau PU ini umumnya dia dikalikan dengan angka keamanan ya, atau kombinasi beban, seperti itu. Nah, jadi bisa kita gunakan saja ya combo 2 ya. Combo 2 yang 1,2 DL tambah, kalau bicara DL itu sama juga dengan SDL ya. 1,2 DL tambah 1,2 SDL tambah 1,6 LL. Jadi mending kita total dulu ya. Ini 9,36 tambah 4,752. Berapa dapatnya, Mbak? 14,112. 14,112 ton. Oke. Ya, jadi 1,2 DL-nya kali 14,112 ditambah 1,2 kali SDL. SDL-nya tadi yang ini ya, yang 3,9 ton tambah 1,6 LL. LL-nya ini yang 7,5. 7,5. Bisa dibantu dapatnya berapa? Langsung aja hasil akhirnya. 31,992. 31,992 992.
ton. Atau biar bulat ya, kita jadikan dia 32 ton. Ya. Jadi kita dapatkan kesimpulan bahwa beban yang diterima oleh si kolom adalah 32 ton. Ini satu lantai. Tadi berapa lantai ceritanya? 10 lantai. 10 lantai. Ya. Kali. Sorry. Jadi kalau satu lantai ini, dia hanya di lantai ini aja. Ya, di lantai atas saja. Karena dia hanya memikul satu lantai di atasnya. Tapi kolom yang di bawah adalah akumulasi dari transfer dari kolom-kolom di atasnya. Sepakat ya? Jadi untuk PU totalnya ya sama dengan 32 ton dikali 10 lantai yang tadi. Hasilnya adalah 320 ton. Ya. Itu adalah nilai PU yang kita dapatkan untuk di kolom K1 ini. Ya. Jadi yang di bawah ini ya, kolom di bawah ini dia menerima beban 320 ton. Ya. Tapi yang di atas, paling atas dia hanya 32 ton. Seperti itu. Makanya terkadang nanti memungkinkan agar rekan-rekan adanya pengecilan kolom. Gitu ya. Misalkan nanti lantai 1 sampai 5 ya, kolomnya tipe 1. Lantai 6 sampai 10 kolomnya tipe 2. Seperti itu. Intinya dari sini kita dapatkan bahwa hasilnya adalah sebesar 320 ton. Sampai sini masih aman semuanya? Pak, kalau misalkan tadi jadinya, berarti kan dalam 10 lantai itu ada 2 jenis kolom yang beda ya? Yang tadi, yang dikecilin itu. Nah itu berarti dia beban totalnya beda juga? Atau tetap Bebannya sama? beda juga. Betul. 120. Betul ya, beda juga. Jadi kalau misalkan lantai 1, ini maaf ya, numpuk-numpuk nih tulisannya. Lantai 1 sampai 5, ini kita pakai yang 320 ton. Jadi diasumsikan aja sama bebannya dari lantai 1 sampai lantai 5. Nah, yang lantai 6 sampai lantai 10, kolomnya memikul berapa lantai nih? Yang paling besar? Paling besar. Ada berapa lantai di sini jadinya? 5 ya. Jadi kemungkinan hanya ada setengahnya. Jadi 32 kali 5, yaitu 160 ton. Bisa aja nanti dibuat prelimnya ada 2. Di satu kolom yang sama di K1 gitu. Bisa aja ya. Oke. Tapi kalau saya biasanya di awal itu saya samain aja semuanya ini. Belum ada pengecilan. Di awal itu nggak saya buat ada pengecilan ya. Disamain aja dulu semuanya rata. Nanti kalau udah di modeling di e-tabs-nya baru kita terapkan pengecilan pada kolomnya gitu. Kita pakai e-tabs, Pak. Gimana? Kita pakainya e-tabs. Iya, kita pakai e-tabs, pakai e-tabs ya. Tapi kan ada juga ya Pak yang pemrogram yang SAP 2000 itu. Memang antara perbedaan yang signifikan itu antara dua pemrograman itu apa sih Pak? Pakai SAP 2000 bisa, tapi memang dia sama-sama CSI juga ya yang mengeluarkan, tapi memang untuk bangunan lebih mudah pakai e-tab gitu. Kalau pakai SAP agak makan waktu ya, kalau kita udah biasa pakai bakal membuang waktu cukup lama. Pakai e-tab aja ya. Baik. Oke, ya sampai sini aman ya? Ya, masih aman Pak. Oke, aman. Ya, alhamdulillah. Tadi kesimpulannya dapat bebannya 320 ton ya.
Nah, nilai yang tadi itu, yang 320 itu si PU ya. Ini si PU. Coba di sini. Nah, 320 ton. Kalau ton nanti kita ubah menjadi satuan Newton ya. Kenapa? Karena di sini input kita adalah yang FC aksen. FC aksen kan Newton per milimeter persegi atau MPa. Nanti yang 320 ton ini rekan-rekan ubah menjadi Newton ya. Kali 10.000 ya. Kalau kilonewton kilogram per newton kali 10. Oke, kali 10.000 betul ya. Jadi sama dengan dikali 10.000. 1, 2, 3, 4. Ya. Dapatnya 3 juta ya. 3.200.000 Newton. Benar nggak? Oke, betul ya. Nah, nilai ini langsung rekan-rekan gunakan untuk nilai PU-nya. Nanti tinggal dimasukkan ke persamaan 320.000 ton, 3.200.000 Newton dibagi 0,35 FC aksen. Nah, untuk FC aksennya ini ya. Untuk FC aksennya ini sebentar. Jadi untuk FC aksennya ini sini deh. Ya, untuk FC aksen ini nanti harus rekan-rekan sediakan untuk masing-masing elemen struktur. Tetapi ya secara umum ya, kita bicara secara umum bahwa antara elemen struktur vertikal biasanya untuk nilai FC aksennya ini lebih besar daripada yang struktur horizontal. Yang vertikal apa aja? Vertikal adalah kolom dan juga shear wall. Umumnya FC nanti harus lebih besar daripada FC pada balok dan pelat. Ya. Di antara pengaruhnya sih agar terpenuhi strong column weak beam-nya. Jadi kolomnya harus kuat daripada di baloknya. Nah, misalkan ini mau kita pakai, kalau FC ini ya, FC untuk yang vertikal ya, kolom dan shear wall 30 MPa. Baloknya biasanya FC-nya 28 MPa. Kalau FC-nya ini 35 MPa, FC-nya 30 MPa. Ya, ini bicara secara umum ya. Jadi di contoh ini kita balik lagi ke laptop. Di contoh ini kita pakai nilai FC aksennya adalah 35 MPa. Ya. Kalau yang tadi kita terapkan ya, terapkan di contoh kita tadi, silakan didapatkan nanti nilai A-nya sama dengan ya, A-nya sama dengan 261.000. Nah, hapus dulu. Ya. Dari sini kita dapatkan bahwa AG-nya, AG sama dengan 261.224 mm persegi. AG ini adalah ini harusnya bentuknya kotak ya, B dan juga H-nya. Jadi
AG adalah B kali H dari kolomnya. Nah, di contoh ini, kita mau coba-coba nih ceritanya. Mau coba-coba, B-nya kalau dipakai 600, berapa sih dapat H-nya? Ternyata dapat H-nya adalah 435. Otomatis kalau kita gunakan, ya, kalau dipakai B-nya 600, H-nya 600, AG-nya berapa? AG-nya berapa? Rp360.000. Oke, makasih ya. Dapat AG adalah 360.000. Ini lebih besar daripada yang 261.000 sekian. Artinya ini oke. Artinya kita boleh menggunakan ukuran awal kolomnya adalah 600 mili kali 600 mm. Sampai sini silakan. Ada pertanyaan? Berarti hasil B kali H itu harus lebih besar dari AG apa ya? Betul, ya. Betul banget. Berarti Yang kalau lain? semisalnya dia kecil, B dan H-nya harus diganti. Betul, ya. Kalau misalkan kita coba ya. Saya maunya 500 deh, Pak. 500 dengan 500 biar lebih hemat. Dapatnya berapa AG-nya? 250.000. Lebih besar atau lebih kecil nilai tersebut? Lebih kecil. Ya. Lebih kecil. Ya, itu yang nggak oke. Gitu. Makanya terkadang ya, arsitek itu memang nggak mau kalau kolomnya ini memang sama ujungnya. Sama sisinya maksudnya. 600 dengan 600. Terkadang seorang konsultan arsitek dia maunya kolomnya itu memanjang. Agar apa? Agar lebih bebas ruangannya atau lebih luas ruangannya. Itu opsi kita yang lain. Ya. Ya udah, kalau kita ikuti arsitek, saya maunya memanjang, Pak, kolomnya. Tolong disampaikan berapa ukurannya. Oke, misalkan kita maunya, kata arsitek, Pak, maksimal lebarnya adalah 400. Kita hitung berapa panjangnya. Panjangnya cek aja ya. Sama dengan AG ini dibagi dengan 400. Dapatnya 653. Ya udah, kalau gitu langsung kita pakai aja. Kita pakai 700. 400 kali 700 berapa? 28. Ya enggak? Iya, Pak. Ya kan? 280.000. Ini lebih besar daripada yang kebutuhan minimalnya. Seperti itu sebenarnya. Untuk dimensi kolom ini ya masih fleksibel ya di awal. Oh, satu syarat lagi. Rekan-rekan semua harus tahu ya, di mana perbedaan antara kolom dengan shear wall. Ya. Perbedaan antara suatu elemen vertikal ya. Ya. Elemen vertikal ini kapan disebut sebagai kolom, kapan disebut sebagai shear wall. Ya. Jika ini saya buat aja B dan H-nya. Jadi jika dikatakan kolom jika H per B-nya adalah kurang dari 2,5. Itu dikatakan kolom. Tetapi jika H per B-nya lebih dari 2,5 itu dikatakan shear wall. Ya, umumnya seperti itu. Contoh ya. Ini 300, ini 1.500. Ini kolom atau shear wall?
Apa? Firewall. Pak. Ya, betul ya. Firewall. Karena perbandingan sisinya 1500 dengan 300 sama dengan 5. Ya, ini firewall. Oke ya, itu tambahan aja. Itu untuk balok, pelat, kolom. Berikutnya yang wall ya, atau firewall di sini. Untuk firewall ini ada dua batasan ya, bisa digunakan yang 1/25 dari HW. HW adalah tinggi ya, tinggi antar lantainya, gampangnya gitu, tinggi antar lantainya. LW adalah lebarnya, lebar atau panjang dari dinding gesernya. Misalkan kita punya seperti ini. Ya. Umumnya sih, si firewall ini dia dekat-dekat tangga ya. Umumnya loh. Umumnya firewall ini ya dekat dengan tangga atau dekat dengan lift. Ya, karena apa? Karena di area inilah yang arsitek cenderung mengizinkan ya. Karena kita nggak boleh semena-mena juga menempatkan firewall seperti itu. Misalkan di bagian fasadnya di depan kita ganti dengan firewall, kan nggak bagus nanti ya, tampak dari bangunannya. Jadi umumnya dia dekat dengan tangga atau lift, agak tertutup ya lokasinya. Nah, misalkan ini bentangnya adalah 5 meter, ini 3,35 seperti itu. Nah, yang 3,35 ini adalah yang disebut dengan panjang dari firewall-nya, yang 3,35. Lalu untuk yang tingginya, ya tingginya kalau dipotong ya, ini A, misalkan potongan A-nya sama dengan seperti ini. Ya, ini kita buat garis potongan. Ini kan lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, dari lantai 1 ke lantai 2 ini misalkan adalah 4,55 meter. Ini adalah yang dimaksud dengan HW. Lalu berikutnya tinggal kita hitung aja untuk yang tebal dari yang pertama ya. Ini adalah yang 4,55 dibagi 25. Dapatnya adalah 0,18 meter. Yang tebal SW2 ini dari yang 3,35 dibagi dengan 25. Dapatnya adalah 1,34. Nah, kita ambil nilai yang maksimum ya, kita ambil nilai yang maksimum dari kedua nilai tersebut. Sorry. Ya. Ambil nilai maksimum dari nilai ini untuk kita pergunakan. Dapatnya adalah yang 0,182. Kita buatkan aja. Dapatnya 0,2 meter. Kalau saya biasanya dapat cuma 20 cm ini, ujung-ujungnya bakal dipertebal lagi ya, ketika kita modelkan di etapsnya. Biasanya langsung saya perbesar aja, jadi misalkan 30 cm ya, atau 35 cm. Ya, seperti itu. Oke, itu adalah penjelasan dari preliminary design pada balok, pelat, kolom, dan juga firewall-nya.
Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kita balik lagi ke tab kita. Sudah berubah screen-nya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, poin D. Ya, poin D tapi sudah mencakup juga yang poin E ya. Modelkan struktur minimal dengan 4 elemen struktur seperti kolom, balok, dan yang lainnya. Jadi minimal ada 3 tipe. Jadi gunakan SNI sebagai acuan perancangan struktur. Lalu definisikan dengan beban yang bekerja. Ya. Jadi untuk yang DL nih ya, tinggal rekan buat aja nanti di pemodelan ITEPS-nya. Untuk poin yang lainnya ya, poin GH sampai M nanti kita bahas di minggu depan. Satu lagi, ini harus saya sampaikan ya dari awal. Outputnya adalah, ya, bicara output. Di sini ada, ya, yang poin atau gambar akhirnya ya, yang saya harapkan di sini, yaitu adalah rekan-rekan mengeluarkan desain berupa struktur atas, denah kolom, denah pembalokan, dan detail-detail lainnya. Contoh ya. Contoh. Contoh. Nah, seperti ini. Nanti rekan-rekan membuat ada denah titik kolom ya. Denah titik kolom. Lalu seperti adanya pembalokan ya. Ini pembalokan di semi basement, kalau ada basement. Ini denah pelat dan pembalokan lantai 1 seperti itu. Ya. Dan yang lainnya. Sampai yang paling penting adalah ke detail kolom. Nah, di sini harus jelas bahwa bagaimana desain kolomnya ya, berapa dimensinya. Ya, berapa dimensinya, berapa jumlah tulang utamanya, lalu pakai sengkang berapa, dan pakai ties atau tidak. Ya, seperti itu. Itu untuk kolomnya. Lalu juga baloknya. Ya. Jadi harus dibuat juga nanti detail kolomnya. Ya. Berapa penampangnya, berapa tulangannya, ya. Sengkang dan yang lainnya. Makanya ini kerja kelompok ya. Agar bisa saling bagi tugas. Itu untuk yang struktur atas. Ini masih lama kok ya, kita selalu bertahap ya. Untuk progres nanti akan saya kirimkan link untuk penyampaian tahap per tahapnya. Itu untuk struktur atas. Lalu berikutnya untuk struktur bawah juga. Nanti rekan-rekan semua harus mengeluarkan gambar titik pondasi ya, dan detailnya ya, pel cap dan juga tie beam seperti itu. Contohnya di sini di proyek ini saya menggunakan pondasi tiang pancang ya, tiang pancang dengan kedalaman 26 meter. Jadi kalau dilihat dari denah titik pondasinya nih, jumlah pondasinya ada sekitar
65 titik ya. Untuk yang kedalaman 26 meter dan yang kedalaman lebih pendek hanya ada 3 titik. Ya, nanti rekan-rekan harus menentukan berapa panjang pondasinya ya. Dan juga berapa daya dukung izinnya. Seperti itu. Dapat dari mana? Dapat dari hasil perhitungan berdasarkan soil test ya, atau data soil test. Di sini saya sudah menyiapkan juga untuk contoh ya. Untuk contoh soil testnya. Ya, contoh soil testnya di sini. Ya, contoh soil test dari hasil boring ya. Hasil boring berupa nilai SPT atau outputnya berupa SPT ya, N value, nilai N SPT. Ini data ini sampai kedalaman 36 meter. Jadi silakan rekan-rekan desain ya, seperti itu. Nanti yang digunakan adalah nilai NSPT yang di sini ya. Seperti itu. Ini langsung saya tentukan aja pondasinya. Rumah sakit ini pakai boropile. Yang kelompok 2 pakai spoon pile. Spoon pile ini tiang panjang ya. Yang kelompok 3 pakai boropile. Kelompok 4 pakai spoon pile. Kelompok 5 pakai boropile. Jadi mungkin di awal ini udah langsung bisa curi start ya untuk melakukan desain pondasi sambil bikin layout. Oke. Sekarang tanggal berapa? Apa, Pak? Sekarang tanggal berapa? 22. 22. Oke. Untuk yang tugas pertama ya. Ini tugas progres 1. Jadi saya tunggu ya, maksimal tanggal 29 ya. Tanggal 29 Mei ya, 2022. Jadi harus sudah ada gambaran gimana bentuk bangunannya, seperti itu. Dan nanti akan saya share linknya untuk pengumpulannya. Nanti untuk nilainya per tugas ya. Jadi kalau ada yang nggak mengumpulkan progres, tentu akan mempengaruhi nilainya. Jadi selesai nggak selesai, dikumpulkan aja. Bentuknya, formatnya dalam bentuk PDF. Ya, bisa bikin di CAD dulu, lalu save as menjadi PDF seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas. Pak, ini dikumpulinnya tetap per kelompok cukup satu kan? Bukan. Oh iya, oke, betul. Ya, pengumpulannya itu satu kelompok 1 ya, per kelompok. Nanti dibuat seperti laporan saat kita kuliah pemrograman komputer ya, pas saya cover gitu, rapi-rapi. Yeah. Oke. Nanti mengenai bimbingan boleh tanya di grup ya, boleh di grup atau bisa pribadi. Oke, semuanya. Baik, Pak. Oke, baik, mungkin cukup kita untuk
pertemuan kita di pertemuan pertama ini ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih ya semuanya.